Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Bradantias dari Prodi Ekonomi Syariah 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman resesi tahun 2023. Teman-teman tahu nggak apa sih itu resesi? Resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Maksudnya, kemerosotan ini dapat disebabkan oleh aktivitas dari luar ekonomi juga. Penyebab resesi adalah terjadinya guncangan ekonomi secara mendadak sehingga menimbulkan masalah keuangan yang sangat serius. Contohnya, guncangan ekonomi yang beberapa tahun lalu pernah terjadi akibat pandemi. Kenapa sih bisa terjadi resesi di tahun 2023? Menurut Organisasi International Monetary Fund atau IMF, memprediksi salah satu faktor utama penyebab ekonomi global 2023 ini mengalami titik gelap karena adanya resesi keuangan di beberapa negara yang disebabkan oleh tidak stabilnya pasar keuangan. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir memberikan dampak yang signifikan ke berbagai sektor kehidupan manusia. Akumulasi dampak tersebut diperkirakan akan menciptakan sebuah resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2023 ini. Selanjutnya adalah dampak resesi di Indonesia. Dampak resesi tahun 2023 di Indonesia pada perusahaan adalah akan terjadi jatuh bangkrut suatu perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat yang menurun yang nantinya akan menyebabkan cash flow pada suatu perusahaan terhambat. Untuk dampak keberlanjutannya, resesi akan berimbas pada karyawan atau buruh. Resesi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran, banyaknya PHK besar-besaran dari berbagai perusahaan, dan resesi juga memiliki pengaruh pada aspek sosial masyarakat. Hal ini dapat terindikasi banyaknya penduduk miskin, kriminalitas yang meningkat, anak putus sekolah, dan penurunan kualitas pendidikan. Yang terakhir adalah cara mengatasi resesi tahun 2023 ini. Yang pertama, persiapkan dana darurat. Jika sudah melakukan hal ini, tingkatkan lagi porsinya. Jadi, jika sebelumnya kita sudah menyiapkan 5-10% anggaran, kita tingkatkan lagi menjadi 15-20%. Akan tetapi, sesuaikan dengan pengeluaran wajib yang harus ditanggung saat ini. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membatasi pengeluaran. Batasi pengeluaran yang tidak perlu. Dengan membatasi pengeluaran, maka kita bisa mengalokasikan finansial pada hal urgent atau penting. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menambah keterampilan. Asah terus-menerus keterampilan yang kita miliki supaya bisa menjadi pundi-pundi penghasilan tambahan. Untuk mempermudah penguasaan keterampilan, kita bisa sesekali mengikuti kelas-kelas pelantikan yang diadakan di sekitar kita. Yang keempat, kita bisa mempersiapkan pekerjaan sampingan. Mengetahui hal ini, jika kita masih memiliki waktu luang, maka manfaatkan hal tersebut untuk mencari pekerjaan sampingan. Dan yang terakhir, memperluas koneksi. Jangan membatasi pertemanan kita dalam satu kelompok saja. Akan tetapi, carilah seluas-luasnya dari kalangan manapun. Dengan koneksi yang luas, maka roda perekonomian pribadi pun menjadi lebih lancar. Nah, itu dia hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri dari ancaman resesi 2023. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kalimat ataupun tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kuliah, tapi bingung mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Yuk gabung bersama kami di Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Ayo daftar dan gabung bersama kami di Prodi Ekonomi Syariah.